Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Nasrullah Ihsan. Kelas 10 MIPA E, absen 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan singkat yaitu tentang rangkuman klasifikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulainya. Yang pertama yaitu pengertian dari klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya, serta memberi nama bagi makhluk hidup. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ada 3, yaitu sistem klasifikasi alami, sistem klasifikasi artifisial atau buatan, dan sistem klasifikasi filogenetik. Yang pertama yaitu adalah sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi, yaitu bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contohnya berdasarkan geraknya dan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Sistem ini disusun menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia. Salah satu tokoh sistem klasifikasi artifisial atau buatan adalah Aristoteles. Yang ketiga yaitu sistem klasifikasi filogenetik. Sistem klasifikasi filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Kita lanjut pada tingkatan takson. Takson adalah setiap urutan yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi. Pada tingkatan takson hewan, itu dibagi menjadi 7, yaitu kingdom atau dunia, filum, klesis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Sedangkan di tumbuhan itu terdapat 8 takson. Yang pertama yaitu regnum atau dunia, yang kedua divisio atau divisi, yang ketiga klasis atau kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima familia suku, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh spesies atau jenis, dan yang terakhir yaitu varietas. Di dalam takson ini, jika dari bawah ke atas atau misalnya dari jenis ke atas, ke kerajaan atau kingdom, maka jumlah anggotanya akan semakin banyak. Dan jika tingkatan takson ini dari atas ke bawah, yaitu misalnya dari kingdom menuju ke spesies atau jenis, maka persamaan cirinya semakin banyak. Baik, kita lanjut pada berikutnya yaitu binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah cara penamaan makhluk hidup dalam bahasa ilmiah yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Penamaan menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Pada binomial nomenklatur ini terdapat 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Kata pertama dimulai dengan huruf kapital dan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Nama spesies ditulis dengan dicetak miring jika diketik dan digarisbawahi secara terpisah jika ditulis tangan. Jika kata penunjuk spesies terdiri dari 2 kata atau lebih, gunakan tanda hubung. Misalnya, Hibiscus rosa sinensis atau kembang sebatu. Di sini karena pada nama spesiesnya itu rosa sinensis lebih dari 1 kata, maka nama spesiesnya rosa dan sinensis itu dikasih tanda hubung. Berikutnya, nama spesies dapat diakhiri dengan notasi autor atau orang yang memberi nama Latin spesies tersebut.
Misalnya pada nama Latin Oryza sativa L. Di Oryza sativa ini terdapat huruf kapital L. Huruf kapital L adalah singkatan dari Linnaeus, yaitu orang yang memberi nama Latin spesies tersebut. Berikutnya, singkatan SP di belakang nama genus digunakan jika spesiesnya tidak diketahui. Contoh, Citrus sp. Berikutnya, nama famili diambil dari nama genus organisme yang bersangkutan, ditambah akhiran Aciae untuk tumbuhan dan Idae untuk hewan. Contoh, Solanum itu ditambah dengan Aciae jadi Solanaceae. Canis ditambah Idae yaitu Canidae. Selanjutnya yaitu adalah kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Kunci determinasi atau kunci dikotomi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomi berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan karakter berlawanan. Kunci determinasi merupakan sederetan pernyataan yang terdiri atas dua baris pernyataan dengan ciri yang berlawanan. Cara membuat kunci dikotomi sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel atau diagram dari objek yang akan diidentifikasi. Yang kedua, diagram terdiri atas dua karakter. Dan yang ketiga, mengubah diagram dalam bentuk pernyataan. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh kunci determinasi atau kunci dikotomi. Kunci determinasi di sini itu terdapat deskripsi. Deskripsi yaitu dua deskripsi, yang A dan yang B yang saling berlawanan. Dan di sini juga dikasih penjelasan, misalnya jika satu A daun tunggal, maka di belakangnya ini ada petunjuk untuk diarahkan ke nomor 2. Jika satu ini adalah B daun majemuk, maka diarahkan ke nomor 4. Yaitu di sini. Oke. Saya akan contohkan untuk mencari kunci determinasi dari kembang sepatu. Yang pertama, kita tentukan dulu kembang sepatu ini apakah dia berdaun tunggal atau dia berdaun majemuk. Jenis daun dari kembang sepatu yaitu adalah daun tunggal. Berarti yang pertama ini adalah 1A. 1A, kita lihat ke belakangnya. Ternyata di belakang ini menunjukkan angka 2. Yang berarti kita melanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 2. Di nomor 2 ini adalah terdapat dua pilihan. Bangun daun seperti garis dan bangun daun melebar. Kembang sepatu itu bangun daunnya adalah bangun daun melebar, yaitu 2B. Bangun daun melebar. Kita lihat lagi di belakangnya. Di belakangnya apa? Di belakangnya nomor 3. Berarti kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini terdapat dua pilihan lagi, A dan B. Apakah tepi daun bergerigi atau tepi daun bercangkap? Ternyata daun kembang sepatu itu tepi daun bergerigi, yaitu berarti 3A. Kita lihat di belakangnya lagi. Di belakang ini sudah terdapat nama dari kembang sepatu. Karena sudah terdapat nama kembang sepatu, jadi kita sudah sampai finish di sini. Tidak usah dilanjutkan lagi. Kita stop di nomor 3A. Kita stop di nomor 3A. Berarti langkah-langkahnya tadi untuk kunci dikotomi untuk daun kembang sepatu yaitu 1A
2B, dan 3A. Oke, selamat mencoba dan belajar. Baik, kita lanjut pada perkembangan sistem klasifikasi. Perkembangan sistem klasifikasi yang akan saya jelaskan di sini ada 5 kali perkembangan. Yang pertama adalah klasifikasi 2 kingdom, yaitu kingdom plantae atau kingdom tumbuhan dan kingdom animalia atau kingdom hewan, yang dicetuskan oleh Aristoteles dan dikukuhkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1758. Yang kedua yaitu klasifikasi 3 kingdom yang dipelopori oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866, yaitu Plantae, Animalia, Protista. Yang ketiga adalah klasifikasi 4 kingdom yang ditemukan oleh Copeland pada tahun 1956 setelah adanya mikroskop elektron. Pada klasifikasi 4 kingdom ini terdapat kingdom Animalia, Plantae, Protista, dan Monera. Berikutnya yaitu adalah klasifikasi 5 kingdom yang dicetuskan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Pada klasifikasi 5 kingdom ini terdapat kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Monera, dan kingdom Fungi. Yang terakhir yaitu adalah klasifikasi 6 kingdom. Pada klasifikasi 6 kingdom ini, Monera dibagi menjadi 2, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Penemunya adalah Carl Woese pada tahun 1977. Baik, terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.